Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di kelas Matematika Kupas Tuntas Kisi-kisi PAS Gasal kelas 8 untuk soal isian dan uraian. Langsung saja, soal yang pertama di soal isian menentukan rasio dari barisan geometri. Contoh soalnya adalah tentukan rasio barisan geometri berikut: 32, 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan rumus rasio R, di mana suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah 16, sedangkan suku pertamanya adalah 32. Maka rasionya adalah 16 dibagi 32. Hasilnya setengah. Soal yang kedua, menentukan kuadran suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Contoh yang pertama, titik R 1,9 pada bidang koordinat kartesius terletak pada kuadran. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita lihat absis dan ordinatnya. Absis dan ordinatnya dalam hal ini bernilai positif semua. Ketika absis dan ordinat positif semua, maka titik tersebut berada pada kuadran 1. Sedangkan pada soal yang kedua, titik Q negatif 2,4, kita lihat absisnya negatif, ordinatnya positif, maka titik tersebut di kuadran 2. Berikutnya di titik yang ketiga, di mana absis dan ordinatnya negatif, dalam hal ini negatif 5, negatif 1, maka titik tersebut berada di kuadran 3. Dan yang terakhir, ketika absisnya positif dan ordinatnya negatif, maka titik tersebut berada di kuadran 4. Soal berikutnya, menentukan domain dari suatu fungsi yang disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Contoh, tentukan domain atau daerah asal dari himpunan pasangan berurutan berikut: 1,A, 2,A, 3,B, dan 4,C. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita cukup melihat absisnya saja. Absisnya itu berada di depan. Dalam hal ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Soal berikutnya, menentukan koefisien salah satu variabel suatu persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Contoh, diketahui garis pertama 3x ditambah PY sama dengan 12 sejajar dengan garis 8Y sama dengan 6x min 24. Tentukan nilai P. Untuk menyelesaikan seperti ini, maka kita gunakan konsep gradien. Gradien dua garis yang sejajar itu sama. Kita lihat garis pertama, 3x plus PY sama dengan 12, di mana X dan Y berada pada satu tempat, yaitu di sebelah kiri sama dengan. Ketika X dan Y berada pada satu tempat, maka nilainya negatif. Kemudian, untuk mengisi bagian pembilang, kita lihat koefisien depan X, yaitu 3. Maka negatif 3 dibagi P. P adalah koefisien depan Y. Karena sama dengan garis kedua, maka gradien garis kedua kita lihat karena sudah terpisah, maka tidak bernilai negatif. Langsung kita lihat koefisien depan X, yaitu 6. Sedangkan koefisien depan Y yaitu 8. Selanjutnya kita kalikan silang. 6 kali P yaitu 6P sama dengan negatif 3 dikali 8. 6P sama dengan negatif 24. Maka P sama dengan negatif 24 dibagi 6. Hasilnya negatif 4. Jadi nilai P negatif 4. Soal berikutnya,
Dengan menggunakan konsep SPLDV untuk menghitung luas persegi panjang yang diketahui keliling dan unsur lainnya. Contoh yang pertama, diketahui keliling persegi panjang 60 cm. Jika sisi panjangnya 2 kali sisi lebar, maka tentukan luas persegi panjang tersebut. Langkahnya adalah langsung kita tulis panjang ditambah lebar sama dengan 30. 30-nya ini dari mana? Keliling yang diketahui selalu dibagi dengan 2. Ketemunya 30. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya. Sisi panjangnya 2 kali lebar, maka kita tulis panjang sama dengan 2 lebar. Selanjutnya, kita substitusikan. Panjangnya tadi apa? 2 lebar. Maka 2 lebar ditambah lebar sama dengan 30. Rumus ini diambil mengacu dari bagian atas tadi, panjang ditambah lebar sama dengan 30. Nah, yang panjangnya tadi, yang ini, diganti dengan 2 lebar. Berarti 2 lebar ditambah lebar sama dengan 30. 2 lebar ditambah lebar jadi 3 lebar sama dengan 30. Maka lebarnya adalah 30 dibagi 3, 10. Maka panjangnya adalah 2 kali lebar, artinya 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah panjang kali lebar. Hasilnya 20 kali 10 sama dengan 200 cm persegi. Soal versi lain masih menggunakan konsep SPLDV dalam menentukan luas persegi panjang. Contoh, diketahui keliling persegi panjang 36 cm. Jika selisih panjang dan lebar ada 2 cm, maka luas persegi panjang adalah. Langkahnya sama. Kita tulis panjang ditambah lebar sama dengan 18. Dari mana? 36 dibagi 2. Selalu keliling yang diketahui dibagi 2. Berikutnya kita masuk ke kalimat kedua. Selisih panjang dan lebar sama dengan 2. Maka panjang dikurangi lebar sama dengan 2. Selanjutnya, kita tambahkan persamaan yang di atas. Panjang tambah panjang, 2 panjang. Lebar ditambah min lebar, hasilnya 0. Sama dengan 18 ditambah 2, 20. Maka panjangnya adalah 20 dibagi 2, hasilnya 10. Maka karena selisihnya dengan panjang itu 2 cm, maka sisi lebarnya adalah 8 cm. Maka luas persegi panjang adalah 10 kali 8, hasilnya 80 cm persegi. Berikutnya untuk soal uraian. Menentukan suku ke N dari suatu barisan konfigurasi objek. Contoh, perhatikan gambar pola segitiga berikut. Banyak segitiga yang diperlukan pada pola ke-30 adalah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita sajikan dulu dalam bentuk data numerik. Dari gambar kita sajikan dalam bentuk angka. Maka kita tulis seperti ini. Suku pertama ada 1 segitiga. Suku kedua atau pola kedua ada 3 segitiga. Pola ketiga ada 5, pola keempat 7, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan rumus suku ke N. Kita lihat 1, 3, 5, 7 ini memiliki beda atau selisih 2. Langsung kita tulis 2N. Berikutnya, karena tadi selisihnya 2 atau bedanya 2, maka suku pertama dikurangi dengan beda. 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Maka kita tulis di sebelah kanan 2N, negatif 1. Maka kita dapatkan suku ke-30 atau pola ke-30, kita gunakan rumus 2N dikurangi 1. N-nya kita ganti 30, maka 2 kali 30 dikurangi 1. Hasilnya 60 dikurangi 1, 59. Soal berikutnya, masih pada indikator yang sama, menentukan suku ke N dari suatu barisan konfigurasi objek. Perhatikan pola persegi panjang berikut. Banyak persegi panjang yang diperlukan pada pola ke-20 adalah, kita sajikan dalam bentuk angka 2, 4, 8, 14, dan seterusnya. Ternyata ini deret bertingkat.
Kenapa deret bertingkat? Karena setiap sukunya memiliki beda yang akan semakin naik, tetapi kelipatan genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka karena ini genap, maka rumus suku KN-nya adalah N kuadrat dikurangi N ditambah 2. N kuadrat dikurangi N ini selalu tetap seperti ini. Yang membedakan di sini, suku pertamanya adalah 2, maka kita tulis plus 2. Bagaimana kalau plus 4? Maka kita tulis plus 4. Karena yang ditanyakan suku ke-20, maka N-nya kita ganti 20. 20 kuadrat dikurangi 20 ditambah 2, hasilnya 382. Selanjutnya, menggambar garis melalui titik A, B, di mana sejajar ataupun tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Kasus yang pertama, gambarlah sebuah garis yang melewati titik A 1,2 sehingga sejajar dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Kita letakkan titik A-nya di sini 1,2. Maka kita ingat kembali sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, sedangkan yang vertikal adalah sumbu Y. Maka kita gambar dulu yang sejajar dengan sumbu X. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang sejajar dengan sumbu Y seperti ini. Bagaimanakah untuk versi yang lain? Jika itu tegak lurus, gambarlah sebuah garis yang melewati titik A negatif 1, negatif 5 sehingga tegak lurus dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Langkahnya adalah kita gambar dulu koordinat kartesius, kita letakkan titik A negatif 1, negatif 5 di sini. Karena tegak lurus harus berpotongan dengan sumbu X, maka gambarnya seperti ini. Terbalik atau kebalikan dengan sejajar tadi. Sedangkan yang tegak lurus dengan sumbu Y, maka dia harus memotong dengan sumbu Y. Berikutnya, menentukan nilai variabel jika diketahui rumus fungsi dan nilai fungsinya. Contoh, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 4x min 3 dan fm sama dengan 5, maka nilai m adalah, langkahnya seperti ini. Kita tulis dulu rumus yang diketahui, 4x min 3 sama dengan 5. Kemudian 4x sama dengan 5 ditambah 3, kita gunakan proses atau konsep PLSV, persamaan linear satu variabel. Kita dapatkan 4x sama dengan 8, maka x sama dengan 2. 8 dibagi 4. Karena yang ditanyakan nilai M, maka dalam hal ini nilai M itu sama dengan nilai X itu sendiri. Maka jawabannya adalah sama, yaitu 2. Soal berikutnya. Contoh lain masih di indikator menentukan nilai variabel jika diketahui rumus fungsi dan nilai fungsi. Contoh, diketahui f 2x plus 1 sama dengan 4x plus 5. Maka nilai f3 adalah, maka langkah pertama adalah yang di dalam kurung kita buat persamaan. 2x plus 1 sama dengan 3. 2x plus 1 diambil dari yang soal, 3 yang F3 ini. Kemudian kita gunakan konsep PLSV tadi. 2x sama dengan 3 dikurangi 1, 2x sama dengan 2, dan x sama dengan 1. Kita dapatkan x-nya 1. Kita substitusikan ke rumus 4x ditambah 5. Maka 4 kali 1 ditambah 5, 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Soal berikutnya, menggambar persamaan garis pada bidang koordinat kartesius. Diketahui persamaan garis 3x ditambah 4y sama dengan 12. Gambarlah garis tersebut pada bidang koordinat kartesius dengan melengkapi tabel berikut terlebih dahulu. Nah, di sini sudah disediakan tabel. Di sini ada kolom absis atau nilai x dan ini ordinat. Kemudian ini ada baris pertama, memotong sumbu X, dan baris selanjutnya memotong sumbu Y. Maka langkah selanjutnya ketika memotong sumbu X, syaratnya Y-nya harus 0. Ketika 0, maka langsung kita lihat 3X sama dengan 12. 3X sama dengan 12. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ketika memotong sumbu Y, maka syarat absisnya yang 0. Maka yang kita lihat adalah plus 4Y ini sama dengan 12.
4 kali berapa? Hasilnya 12. Maka 12 dibagi 4, 3. Setelah itu kita letakkan dalam koordinat kartesiusnya. Di sini 3, karena sumbu tegak, yang sumbu mendatar 4. Kita hubungkan dengan penggaris. Jadilah gambar persamaan garis 3x plus 4y sama dengan 12. Soal berikutnya, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan SPLDV. Contoh yang pertama, ibu membeli 2 kg telur dan 3 roti seharga Rp39.000. Sedangkan harga 1 kg telur dan 2 roti sebesar Rp22.000. Berapakah harga 1 kg telur dan sebuah roti? Kita lihat, kita tulis dalam model matematikanya, 2 telur berarti 2T ditambah 3 roti, itu harganya Rp39.000. Kemudian di kalimat kedua, 1 telur ditambah 2 roti, itu harganya Rp22.000. Kita gunakan eliminasi. Ini 1, 2, kita dapatkan 3R sama dengan Rp39.000. Yang bawah, 2R dikali 2, itu 4R sama dengan 22.000 kali 2, 44.000. Kita kurangi, 3R dikurangi 4R, hasilnya negatif 1R sama dengan 39.000 dikurangi 44.000, hasilnya negatif 5.000. Maka harga satu rotinya adalah Rp5.000. Dari mana? Negatif 5.000 dibagi negatif 1. Setelah selesai ketemu R-nya, maka kita substitusikan. Kita pilih salah satu persamaan, boleh 2T plus 3R sama dengan 39.000, boleh T ditambah 2R sama dengan 22.000. Dalam hal ini, kita pilih yang T ditambah 2R sama dengan 22.000. Maka, T ditambah 2 kali R-nya tadi 5.000, berarti 2 kali 5.000 sama dengan 22.000. Kita dapatkan 1 kg telur ditambah 10.000 sama dengan 22.000. Maka, harga 1 kg telur itu 12.000. Dari mana? 22.000 dikurangi 10.000.